الرحيم. Kapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahagia dengan hamba-hambanya? Ini bertolak dari sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hamzah atau dikenal Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Dan Anas ibn Malik adalah pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu afrah bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan begitu gembira dengan taubatnya seorang hamba melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di satu tanah padang tandus yang luas. Hadis ini, hadis dikeluarkan Imam Muslim. Ada redaksi yang lebih lengkap daripada hadis ini, di mana ketika Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang sedang melaksanakan safar. Jadi semua perbekalannya itu diletakkan di atas unta. Artinya kehidupannya digantungkan dengan perbekalan di atas unta itu. Kemudian unta ini berjalan ke padang pasir. Setelah lelah kemudian berjalan, dia mencari pohon untuk beristirahat. Akhirnya nampaklah satu pohon. Dia pun kemudian menambatkan untanya, kemudian tidur. Ketika bangun, rupanya untanya sudah hilang, sementara dia berada di tengah padang pasir. Dia berusaha untuk mencari ke sana kemari, tidak ketemu juga. Kalau hilangnya di Tanjung Uban gak ada masalah, banyak warung. Kalau hilang di tengah padang pasir, macam mana mau cari makan, mau cari minum? Sehingga kemudian laki-laki ini hampir mau mati karena kehausan dan kelaparan. Kalau orang mungkin tidak makan beberapa waktu mungkin masih bertahan, tapi kalau orang tidak minum kan masalah gitu. Akhirnya kemudian dia balik ke pohon itu. Kemudian dia hanya mempersiapkan diri untuk kematiannya. Tertidurlah dia sesaat di situ. Ketika dia terbangun, disitulah kaget dia, rupanya untanya sudah ada di sampingnya dan tali kekangnya ada di tangannya. Disitulah dia bahagia luar biasa, karena sudah kesana kemari dia cari itu. Dia sudah siap mati itu. Rupanya pas bangun, tali kekangnya ada di tangannya, untanya pula di sampingnya, dan semua perbekalannya masih lengkap di atas pundaknya. Saking bahagianya orang ini, tiba-tiba salah ucap dalam bicara dan mengatakan, disebutkan dalam hadis Nabi SAW, saking bahagianya orang ini, apa kata beliau? Dia mengatakan, sesungguhnya saya adalah Tuhan dan engkau adalah hamba. Harusnya kan dibalik gitu. Harusnya, ya Rabb, engkau adalah Tuhanku dan saya hambamu. Ini dibalik. Sayalah Tuhanmu dan engkau hambaku, katanya. Saking bahagianya gitu, sehingga salah terucap gitu. Dari sini Nabi SAW mengatakan, lallahu asyaddu farahan bi taubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin fanfalatat minhu wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu
fa aisa minha fa ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha wa qad aisa min rahilatihi fa bainahu wa kadzalik idh huwa biha qa'imatun indahu fa akhadha bi khitamiha thumma qala min shiddatil farah Allahumma anta abdi wa ana rabbuk akhta'a min shiddatil farah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah sangat gembira dengan taubatnya seorang hamba ketika dia bertobat kepada Allah, melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya dan berada di satu tanah yang luas padang pasir. Kemudian hewan yang ditungganginya lari meninggalkannya, padahal dalam hewan tunggangan itu ada semua perbekalan dari makan dan minumnya, sehingga ia pun menjadi putus asa. Kemudian dia mendatangi sebuah pohon dan tidur berbaring di bawah naungannya. Dalam keadaan hati yang telah putus asa itu, tiba-tiba ketika ia dalam keadaan seperti itu, kendaraannya tampak berdiri di sisinya. Lalu ia mengambil ikatannya. Karena sangat bahagianya dia pun mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ia salah ucap karena saking bahagianya. Inilah yang kita akan bahas di malam hari ini, bahwa amalan yang bisa membahagiakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu banyak, tapi inilah yang paling khusus. Nanti kita jelaskan, banyak amalan-amalan yang kalau kita amalkan itu Allah sangat bahagia. Dan kalau Allah bahagia, tentu apapun yang diinginkan kita pasti akan diberikannya. Sama dengan kita makhluk. Kalau kita senang dengan seseorang, terkadang kita memberikan keinginan dia. Walillah al-mathalul a'la. Tentu bagi Allah permisalan lebih tinggi dibandingkan ini. Tetapi tentu bahagianya Allah jangan disamakan dengan bahagianya kita. Bahagianya Allah tentu yaliku bijalalihi, sesuai dengan keagungannya. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluknya. Pokoknya kita imani di antara salah satu sifat Allah adalah berbahagia. Allah itu juga bahagia. Dalam hadis khusus ini Nabi SAW menjelaskan bahwa Allah akan bahagia dengan seorang hamba yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit cerita tobat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari Abi Hurairah, Nabi mengatakan, "Walladzi nafsi biyadi Lau lam tudhnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yudhnibuna fayastaghfiruna Allaha fayaghfiru lahum." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Rasul, seandainya kalian semua tidak ada yang berbuat dosa satu dunia ini, semua jadi baik, ya. Tidak ada satupun yang berbuat dosa, semua baik satu dunia ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melenyapkan kalian dan Allah datangkan satu kaum yang mereka berbuat dosa kemudian meminta ampun kepada Allah Azza wa Jal, dan Allah ampuni dosa-dosa mereka. Dari sini kita tahu bahwa dosa itu sesuatu yang pasti berlaku kepada anak Adam. Tidak ada satupun anak Adam menghadap Allah tanpa dosa. Tidak ada. Semua orang yang menghadap Allah pada hari kiamat dipastikan dia bawa dosa. Tapi ada yang diberikan orang-orang itu tanpa hisab dan azab. Ada orang yang diberikan hisabnya mudah. Ada juga orang-orang itu diberikan hisabnya sangat sulit, tergantung dosanya. Tapi dari sini kita pahami bahwa selama orang hidup di dunia ini pasti akan melakukan dosa. Bahkan bapak kita Adam alaihi salatu wassalam juga jelas-jelas di sorga, yang semua kenikmatan ada di dalamnya, berbuat dosa juga. Itu di sorga.
yang kenikmatannya tidak bisa dilihat mata, tidak bisa didengar telinga, terlintas pun tidak mampu kita lintaskan. Tetap juga berbuat dosa Adam itu. Dan dosanya Adam hanya satu kali. Makan buah larangan itu pun sampai tenggorokan, tidak sampai ke perut. Tetapi cukup bagi Adam diusir dari sorga oleh Allah Azza wa Jalla. Satu dosa bisa mengusir Adam dari sorga. Sama iblis juga sama, dosanya satu kali saja. Tidak sujud kepada Adam kan. Hanya itu saja dosa iblis. Disuruh sujud tak mau. Makanya Allah murka kepada iblis, akhirnya terusir dari sorga ke dunia. Tetapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena waktu juga tentu, saya akan memberikan beberapa poin saja tentang hal-hal yang bisa menolong kita untuk mudah bertobat. Bagaimana caranya supaya kita ini mudah untuk bertobat? Karena banyak manusia itu tobatnya hanya diangan-angan saja. Kapan lu tobat? Nunggu haji Pak Ustaz. Hajinya kapan? Dia tak tahu katanya. Kan pakai biaya haji itu. Jadi ada orang itu berpikir sampai ada yang nyeleneh cara berpikirnya. Jadi dia tidak mau berhenti dari maksiat. Alasannya tadi nunggu haji. Kemudian dia berargumen, sebab kalau seandainya saya sudah haji, kan ada hadis Nabi katanya. Apa itu? Barang siapa yang haji ke Mekah itu kalau pulang seperti anak yang baru dilahirkan katanya. Kan saya enggak punya dosa katanya. Yang kedua, saya tidak perlu sholat lagi. Karena satu kali sholat di sana itu sama dengan 100.000 kali sholat. Kan enak tuh. Dia pikir mungkin 100.000 kali sholat itu menggugurkan sholat itu. Kalaupun saya seumur hidup, seandainya umur 80-70 tahun meninggal, untuk sholat 100.000 itu ya masih kurang waktunya tuh. Nah, ini kan cara berpikir yang salah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama kata para ulama untuk memudahkan orang tobat itu, al-ilmu billahi ba'dal jahli bihi. Cobalah mempelajari ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita ini jahil, tidak paham, belajar, insyaallah nanti paham. Karena syarat tobat itu harus paham. Kalau antum tidak paham mau tobat, antum mau tobat dari apa? Kan harus paham tuh objek tobatnya apa. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nisa, innamat taubatu 'alal Allah lilladzina ya'maluna su' bijahalatin thumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadakumul maut qala inni tubtul an walalladzi yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adzaban alima. Allah katakan dalam surah An-Nisa ayat 17 sampai 18, sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertobat. Tobat mereka itulah yang diterima Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, sehingga apabila datang ajal kepada mereka, di antara mereka mengatakan saya benar-benar bertobat sekarang, padahal mereka sedang sakaratul maut. Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih. Lihat bagaimana di sini Allah mengatakan sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian setelah mengerti segera bertobat. Berarti hanya orang-orang yang mengerti saja yang segera bertobat. Orang yang tidak paham dia akan susah bertobat, teman.
Maka ilmu itu penting untuk menyegerakan orang tobat itu. Orang kalau tidak paham dengan ilmu, selamanya tidak akan tobat. Tapi kemudian antum belajar agama, kemudian antum tahu bagaimana akibat orang yang tidak segera meninggalkan dosa, bagaimana akibat mereka di dunia dan akhirat, bagaimana pengaruhnya dan begitu seterusnya. Pasti kalau kita sudah tahu bahwa membiarkan dosa itu bahaya, pasti akan segera tobat. Dan itu adalah ilmu pengetahuan yang bisa menyegerakan itu. Kalau orang jahil mana bisa dia tobat? Selamanya di atas kejahilan. Ini yang pertama. Yang kedua, zikrullahi ta'ala ba'dal ghaflati anhu. Kalau kita melakukan dosa, kemudian tersadar karena memiliki pengetahuan, maka segeralah mengingat Allah Subhanahu wa taala dari kelalaian. Dan itu Allah katakan dalam surah Al-Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ardi uiddat lil kafirin. Uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian, karena sorga yang seluas langit dan bumi itu uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kalimat wasari'u ila maghfirah, bersegeralah kalian meminta ampunan kepada Rabb kalian. Artinya ketika kita berbuat dosa, langsung ingat Allah, langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita langsung mengucapkan astagfirullah. Ini poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, al-khawfu min makrillahi azza wa jalla. Jangan merasa aman dari makar Allah. Kebanyakan orang-orang yang tidak mau berhenti dari maksiat itu ikhwan, itu karena merasa aman dari makar Allah. Gempa itu kan di sana di Lombok, Tanjung Uban nggak ada gempa, dikiranya tidak sampai sini gempanya. Itu kan di Jogja, tsunami di Aceh, nggak ada lah di sini. Dia pikir musibah itu kalau tidak gempa, tsunami, banjir, puting beliung. Ya. Musibah itu macam-macam ikhwan. Antum di jalan ketabrak itu juga musibah juga tuh. Jadi orang yang merasa aman dari makar Allah Azza wa Jalla, selamanya dia tidak akan tobat. Kalau orang masih aman dari makar Allah tuh. Hanya orang-orang yang tidak merasa aman dari makar Allah, maka mereka akan mudah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya salah satu dosa besar setelah kesyirikan yang disebutkan dalam Al-Quran adalah merasa aman dari makar Allah. Karena Allah yang mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, orang-orang yang merasa aman dari makar Allah itulah orang-orang yang zalim. Ini yang ketiga. Yang keempat, raja'u rahmatillahi azza wa jalla ba'dal qunuti minha. Menanamkan harapan bahwa kasih sayang Allah itu lebih luas dibandingkan murkanya. Karena orang itu kalau terlampau banyak melakukan dosa ikhwan, sehingga ketika mau bertobat itu rasanya tidak pantas. Akhirnya karena merasa tidak pantas untuk bertobat, putus asa dia. Tidak mungkin Allah ngampuni ini, dari kecil sampai besar sampai tua saya maksiat terus, pantas nggak saya didapat ampunan? Karena saya pernah ada seorang yang bertanya, seorang ibu-ibu sudah tua, sudah sepuh tuh. Dia takut dengan mati. Ustaz, setiap malam saya ini menangis, tidak bisa tidur. Jadi saya katakan, kenapa? Takut mati Ustaz, katanya. Loh kenapa emangnya kalau takut mati? Mau takut mau enggak kan mati itu pasti datang, saya bilang. Iya katanya, dosa saya itu masa lampau banyak sekali Ustaz. Entah Allah mengampuni saya atau tidak, itu yang membuat saya takut. Jadi ada orang-orang yang putus asa seperti ini, ikhwan. Makanya kenapa orang yang bertobat itu harus ditanamkan tentang rahmat, kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Kita harus yakin bahwa kasih sayang Allah itu jauh lebih luas dibandingkan murka Allah Subhanahu wa taala.
Ingat hadis yang ma'ruf ya, yang antum sering dengar, yang dicantumkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, dikeluarkan Imam Muslim dan yang lainnya, tentang cerita Bani Israel, seseorang yang membunuh 99 jiwa. Ma'ruf hadisnya. Antum kalau punya tetangga kemudian membunuh 5 orang dengan cara sadis, mungkin antum dah katakan, oh jahat kali dia itu. Orang ini bukan 5 orang, 99 dibantai dia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang ini sehingga ada keinginan untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya dicarilah guru untuk membimbing tobatnya. Masalahnya salah cari guru. Inilah bahaya salah cari guru ini. Dia cari kepada seorang rahib yang tidak punya banyak pengetahuan tentang ilmu. Ketika ditanya apakah orang seperti saya yang telah membunuh 99 jiwa ada tobat, dia mengatakan tidak ada, dosamu sudah melambung ke langit katanya. Pergi kau dari sini. Marahlah dia, ambil pedang ditusuknya pula si rahib itu, mati genap 100 nyawa jadinya. Lah dari situ kemudian dia tidak putus asa tuh. Lihat, dia terus mencari kebenaran sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala temukan dia dengan seorang alim. Wa man yujahidu fina lanahdiyannakum subulana. Orang kalau sungguh-sungguh ikhwan, pasti Allah kasih hidayah tuh, petunjuk. Akhirnya ketemulah guru yang benar. Ketika ditanya, orang seperti saya yang sudah membunuh 100 jiwa ini ada taubat? Kata orang alim ini ada, tapi syaratnya satu. Di sana ada kampung semua orang soleh, beramalah seperti mereka. Berangkat kau ke sana, sesampainya di sana bergaulah dengan mereka, beramalah seperti mereka. Oh, dengan senang hati dia. Akhirnya berangkat dia ke kampung itu. Rupanya di tengah jalan Allah takdirkan malaikat maut datang dicabut nyawanya. Belum sampai ke kampung itu. Ketika kemudian meninggal, tiba-tiba datang 2 malaikat, satu malaikat rahmat dan satu malaikat azab. 2 malaikat ini rebutan ruhnya tuh. Kata malaikat azab, ini pantas masuk neraka. Kenapa? 100 nyawa dibantai dia. Kata malaikat rahmat, tidak, dia pantas masuk surga. Sudah ada keinginan tobat. 2 malaikat ini terus berebut ruhnya orang yang sudah membunuh 100 jiwa ini. Akhirnya Allah mengutus satu malaikat hakim untuk menengahi. Dengan cara apa? Kisu bainal ardaini. Kisu bainal ardaini. Ukur buminya. Kalau dia lebih dekat dari kematian ke kampung yang ia tuju, kampungnya orang-orang soleh, ambil oleh malaikat rahmat. Tapi kalau jarak dia dengan rahib yang ditanya sang alim itu lebih dekat dan kampungnya masih jauh, berarti dia miliknya malaikat azab, masukkan dia ke neraka. Maka kata malaikat hakim ini, kisu bainal ardaini, ukur, bukan pakai ukuran tukang, ini ukuran malaikat ini kan. Subhanallah, Allah lipat bumi itu. Padahal kalau diukur dari kematian dia kepada orang yang ditanya dari kalangan ulama itu dengan kampung yang dituju masih dekat ke yang bertanya tuh. Kampung tuh masih jauh. Harusnya dia itu diambil malaikat azab. Tapi karena rahmat Allah itu luas, mendahului kemurkaannya, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengungguli kemurkaanku. Allah lipat bumi itu ikhwan. Akhirnya didekatkan ke kampung yang akan dituju itu. Maka malaikat rahmat pun berhak dengan ruhnya. Lihat. Maka orang yang bertobat ini kalau ingin segera bertobat, mudah bertobat, tanamkan bahwa kasih sayang Allah itu lebih luas. Sebesar apapun dosa kita, pasti Allah akan ampuni kalau kita jujur dalam bertobat. Di zaman Nabi, sebutkan dalam sebuah riwayat, ada kakek-kakek itu sudah tua renta. Dalam hadis Abi Umamah radhiyallahu an yang dikeluarkan Imam Ahmad,
Jadi ada kakek-kakek itu saking tuanya sampai sudah turun kelopak matanya, sudah mengkerut rupanya. Dan orang yang tua ini dari masa remaja, dewasa sampai dia sudah tua renta, tidak ada satu dosa kecuali semua dilakukannya. Semua dilakukannya. Jadi dia datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, inni fa'altu dzamban azima law wuzi'at ala ahli al-ardi lawasi'athum. Rasul, aku sudah membawa dosa sebesar bumi, kalau seandainya aku bagi-bagi dosa itu cukup menghancurkan dunia, katanya. Saking banyaknya dosanya. Jadi dia mengatakan kepada Rasul, halli minat taubah, ada enggak taubat untuk saya ini? Kemudian kata Rasul, ya, masuklah kau ke dalam Islam, bersyahadatlah dengan syahadatain. Kemudian dia mengatakan, apakah kalau aku sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, semua dosa-dosaku akan hilang? Kata Rasul, ya. Kemudian dia mengatakan, wa ghadarati wa fajarati ya Rasulullah, bagaimana dengan keburukanku dan kejahatanku ya Rasul? Kata Rasul, al-Islam yahjubu ma qablah, Islam itu menghapuskan semua dosa sebelum Islam. Akhirnya dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata Anas ibn Malik radhiyallahu an, lalu dia pergi dan terus mengucapkan takbir Allahu Akbar sampai hilang orangnya. Lihat, Nabi SAW menjamin, sebagaimana Islam itu menghapuskan dosa sebelum Islam, maka tobat juga sama menghapuskan dosa sebelum dia bertobat. Dan itu harus yakin, ya. Nah, ini juga yang keempat, harus paham bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Kemudian yang nomor 5, meminta dengan as-sidq, kejujuran pada Allah Subhanahu wa taala bahwa Anda itu ingin tobat. Kalau Anda bertobat, antum bertobat ini separuh-separuh hati, ikhwan, enggak jadi tobatnya. Kalau separuh-separuh hati itu namanya mempermainkan Allah. Tapi kalau ingin dimudahkan tobatnya sungguh-sungguh, memang sungguh-sungguh mau tobat. Kalau orang sungguh-sungguh mau tobat itu pasti dikasih jalan. Tadi ayatnya sudah saya baca, wa man yujahidu fina lanahdiyannahum subulana. Siapapun yang sungguh-sungguh, pasti Allah akan kasih jalannya tuh. Bagaimanapun caranya, pasti Allah akan kasih jalannya. Karena tobat itu harus didasari dengan kejujuran. Kalau orang tidak jujur, susah untuk bertobat. Ini yang nomor 5. Yang nomor 6, kalau ingin bertobat, jangan ditunda-tunda. Sekarang kita melakukan maksiat, sekarang juga kita bertobat. Jangan ditumpuk-tumpuk dosa itu. Umpamanya nih, pagi-pagi jam 7 udah gibah antum. Gibah nasional lagi. Untuk gibah nasional, itulah bicarakan pejabat-pejabat tuh. Itu gibah nasional namanya tuh. Makanya kalau antum masuk politik, pasti antum tukang gibah tuh. Pasti itu. Karena apalagi posisi antum di oposisi, habislah. Semua main kritik sana kritik, itu lagi gibah nasional namanya tuh. Ya. Kalau gibah yang enggak nasional, itu ibu-ibu tuh biasanya. Gibah antar tetangga kan. Ya. Jangankan di luar sana, dalam pengajian aja ibu-ibu gibah tuh. Gimana cara gibah? Gibahin orang yang tidur itulah. Si mending saya ustad katanya ngaji, sebelah tidur, orang tidur digibahin. Biarkanlah dia tidur. Kalau ibu gibahin orang tidur, yang tidur itu tak ada dosa dia, walaupun dia tak dapat ilmu. Tapi yang datang ke pengajian ini pulang bawa dosa dia. Dosa gibah sebelahnya. Ya urusan dia lah tidur, tinggal dibangunkan aja lah, suruh wudu kan itu, nggak usah digibahin. Taib. Kalau seandainya jam 7 kemudian kita gibah, kemudian langsung teringat tuh jam 8-nya, astagfirullah tadi saya tadi baru gibah, langsung bertobat kepada Allah Azza wa Jalla.
Itulah yang bisa menolong kita, mempermudah untuk tobat itu. Jangan menunda-nunda tobat. Hari ini maksiat, hari ini tobat. Soal besok nanti masuk lagi ke maksiat, ya tinggal tobat lagi. Gitu maksudnya. Ya. Kemudian juga kata para ulama yang nomor 7, kalau kita melakukan dosa nih hari ini, maka segera ganti dosa itu dengan amal soleh. Begitu para ulama, ikhwan. Antum tahu Abu Hanifah? Abu Hanifah ini kan penjual kain. Penjual kain dia. Jadi satu hari adalah koleganya, rekan bisnisnya itu mesan kain banyak kepada Abu Hanifah. Dengan senang hati Abu Hanifah menyiapkan barangnya. Kemudian setelah deal-dealan, Abu Hanifah ngasih barangnya, kemudian terima uangnya. Setelah dapat uangnya tuh, barangnya sudah diambil. Anak buahnya Abu Hanifah ngomong sama Abu Hanifah dan mengatakan, wahai guru, saya lupa memberitahu bahwa ada beberapa kain yang terbawa oleh orang itu ada cacat yasir. Cacat yasir itu maksudnya cacat tak parah gitu ya. Mungkin sobek, mungkin apa gitu kan. Apa kata Abu Hanifah? Kenapa kau tak kasih tahu, katanya? Aku sudah berbuat salah. Ambil uang ini, kamu susul orang itu, kasihkan semuanya, sak kain-kainnya, jangan dibalikan, katanya. Bisa nggak antum kayak gitu? Ya. Kenapa Abu Hanifah melakukan seperti itu? Itu kafarahnya. Kalau sekarang memang sengaja ya, kalau jualan barang itu sengaja ditutup-tutupi itu cacatnya itu. Kalau beli motor jelek tuh dicat, walaupun mesinnya amburadul tidak apa-apa, yang penting nampaklah bagus. Ya. Lah ini bagaimana ulama dulu? Bahkan Abdullah ibn Umar saja dia tidak melakukan dosa. Abdullah ibn Umar itu hanya dia telat salat jamaah, bukan salat wajib, jamaahnya yang telat. Karena dia telat jamaah, dihabiskan satu malam untuk qiyamul lail sampai subuh sebagai kafarah karena dia tidak salat jamaah. Begitu ulama dulu. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikuti keburukanmu dengan kebaikanlah yang baik, inilah yang akan menutupi keburukan. Jadi kalau seandainya tadi 1 jam kita melakukan dosa, sekarang ingat, langsung kita bayar dengan kebaikan, entah dengan baca Quran, entah dengan berzikir, entah dengan sedekah, entah dengan silaturahim, entah dengan berbuat baik kepada orang tua, entah banyaklah amal soleh itu. Kemudian Allah takdirkan kita terkalahkan dengan hawa nafsu berzina, naudzubillah. Kemudian kita setelah 1 jam habis berzina menyesal, cepat ambil Quran, baca Quran, ya. Ataupun mamanya ada uang, sedekahkan langsung gitu ya. Jadi kalau bisa setiap dosa yang baru kita lakukan, ikuti setelahnya dengan kebaikan. Karena kebaikan itu bisa menghapuskan. Ada seorang laki-laki datang kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma turjumanul Quran. Dia mengatakan, wahai Ibnu Abbas, aku tertarik dengan seorang wanita, katanya. Fa khatabtuha, aku mengkhitbahnya. Faradatni, dia pun menolak khitbahku. Ja'a ghairi fa khatabaha fa qabilah. Ada pula laki-laki selain saya mengkhitbah dia, diterima pula dia. Aku ditolak, dia pula diterima. Sakitlah hatiku, faqataltu, aku bunuh wanita itu. Daripada aku tak dapat, jangan pula dia dapat. Dibunuh perempuan itu. Kemudian dia mengatakan, apakah saya ada tobat? Dia sudah membunuh wanita itu. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, halaka minal kamu punya ibu? Dia mengatakan, tidak. Kamu punya bibi? Dia mengatakan, ya. Berbuat baik kepada dia. Jadi murid-muridnya Ibnu Abbas ini bertanya, kok jawaban dengan pertanyaan kok tidak nyambung? Orang ini sudah membunuh wanita, tanya bagaimana cara tobat. Kok kamu tanya masih hidup orang tuamu? Dari mana caranya? Ini kan gak nyambung jawabannya. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, karena di mataku tidak ada amalan yang lebih mulia dibandingkan birrul walidain. Boleh jadi dengan birrul walidain dia bisa menghapuskan dosa pembunuhannya, katanya. Karena Allah mengatakan apa?
Di dalam Al-Qur'anul Karim, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Ini yang nomor 7. Yang nomor 8, umumnya ikhwan, orang berbuat dosa itu biasanya kalau bisa jangan diketahui orang. Umumnya orang yang berbuat dosa itu kalau bisa sembunyi-sembunyi kan. Antum selingkuh, nggak mungkin lah terang-terangan. Pulang masalah sama istri, ya pasti sembunyi-sembunyi kan. Rata-rata maksiat itu dilakukan sembunyi-sembunyi. Adalah yang terang-terangan, tapi umumnya maksiat itu dilakukan sembunyi-sembunyi. Lah ketika kemudian maksiat ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka cara bertobatnya apa? Tanamkan perasaan malu. Tanamkan perasaan malu. Karena akhlak malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Al-Imam Al-Qa'nabi, Imam Al-Qa'nabi itu murid terbaiknya Imam Malik, sampai mendapatkan sanad terbaik apabila dia menceritakan kitabnya Imam Malik, kitabnya Imam Malik, Muwatta'nya Imam Malik. Itu sanad terbaik. Al-Qa'nabi itu dulu pemabok. Mabok hari-hari itu, pagi mabok, siang mabok, malam mabok. Pokoknya tidak ada hari tanpa mabok. Ketika dia sedang mabok, rupanya dia menghadang ulama namanya Sya'bi. Ada ulama muhaddis namanya Imam Sya'bi rahimahullahu taala, dihadang sama dia, ya. Namanya orang mabuk, enggak kenal ulama, ya. Taib sedikit lagi. Kemudian akhirnya Imam Sya'bi ini kan dia berjalan dengan murid-muridnya, marah murid-muridnya kepada Imam Qa'nabi itu, ngapain kalian engkau hadang ulama kami, katanya. Pergi kamu, katanya. Tapi kata Sya'bi mengatakan biarkan dia, maunya dia apa, katanya. Kemudian Qa'nabi ini masih mabuk-mabuk mengatakan, siapa kamu, katanya. Kata orang-orang di sekitarnya, waihak, kecelakaan kau, dia itu Sya'bi, seorang muhaddisin. Oh, muhaddis rupanya ya. Kalau begitu hadisni haditha Rasulillah. Ceritakan satu hadis tuh. Orang mabuk masih pengen hadis zaman dulu, ya. Ini pada lagi mabuk tuh, masih mau dengar hadis. Sekarang antum pada mabuk bacakan hadis, antum dipentung tuh sama botol dia. Orang dulu lihat Imam Qa'nabi, oh kamu seorang muhaddis, kalau gitu saya minta satu hadis, katanya. Ulama sekelas Sya'bi ini bukan kaleng-kaleng, pasti dia akan mencarikan hadis yang membuat orang itu tobat. Akhirnya dia pun bacakan, aku mendengar sabda Nabi SAW bahwa ada perkataan yang ternukil dari Nabi ke Nabi sampai ke Rasul SAW, illam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kau tak punya malu, lakukan sesukamu, katanya. Kalau kau enggak punya malu, lakukan sesukamu. Terngianglah hadis ini oleh Imam Qa'nabi. Akhirnya dia terpikir tobat. Setelah tobat akhirnya dia mulazamah kepada Imam Malik dan berhasil menguasai Muwatta'nya Imam Malik. Luar biasa. Nah, itulah Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi gara-gara hadis malu ini akhirnya bertobat. Dan yang terakhir tentunya juga tanamkan sikap muraqabah.